Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Wirisa dari Fakultas Teknik Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kali ini saya akan menyampaikan laporan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, pada pertemuan pertama, yaitu adalah penyampaian yang dilakukan oleh Bapak Kamarudin sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila ini, yaitu tentang peraturan, perjanjian, dan sistem pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila itu sendiri. Yang dimana perjanjian tersebut, apabila mahasiswa tidak berhadir dalam pemberitahuan sebanyak 3 kali, itu akan dikirimkan surat kepada orang tua ataupun wali. Apabila mahasiswa tidak masuk secara 4 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada dosen, itu akan pengurangan 15 poin dalam nilai akhir. Dan apabila mahasiswa tersebut tidak hadir secara 5 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan, itu akan mendapatkan nilai E dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan setelah itu, aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan yaitu apabila terlambat sebanyak 15 menit, itu mahasiswa yang terlambat tersebut tidak diperbolehkan masuk, karena apabila si mahasiswa terlambat tersebut melanggar apabila memaksa masuk dalam mata kuliah, itu kelas tersebut akan dibubarkan. Nah, setelah itu sistem pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila sendiri yaitu sistem CBSA, yang dimana dalam mata kuliah ini, dalam kelas mata kuliah ini, itu yang lebih aktif itu adalah mahasiswanya. Nah, pada pertemuan kedua yaitu adalah presentasi yang dilakukan oleh kelompok 5, yang dimana mereka itu menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai dan makna Pancasila, dan juga sejarah Pancasila. Yang dimana secara ringkasnya itu adalah Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang berpedoman kepada masyarakat untuk berbangsa dan bernegara, yang menciptakan masyarakat lebih toleran, teratur, dan juga harmonis. Nah, apabila suatu negara tersebut tidak memiliki dasar negara, maka itu akan mengalami kebingungan arah, ketidakstabilannya politik, dan melemahnya identitas nasional. Nah, pada pertemuan ketiga, yaitu adalah pertemuan yang dimana melakukan presentasi oleh kelompok 7, yang dimana mereka menjelaskan tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dimana mereka menjelaskan bahwa penerapan sila pertama ini itu contohnya seperti percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati antara umat beragama, menjalankan perintah agama, dan juga menjauhi larangan Tuhan, dan menjaga kerukunan antara umat beragama. Nah, setelah itu pertemuan keempat itu adalah pertemuan di mana melakukan presentasi online yang dilakukan oleh kelompok 3, yang dimana mereka itu menjelaskan tentang sikap moral perilaku yang didasarkan pada hati nurani, menghargai norma, serta tidak mendiskriminasikan individu berdasarkan suku, ras, budaya, agama, dan status sosial. Nah, pada pertemuan kelima itu adalah pertemuan dari kelompok 1 presentasi tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana pentingnya persatuan dan kesatuan antara elemen bangsa dan nilai-nilai utama seperti cinta tanah air, menempatkan persatuan, rela berkorban, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, jadi apa saja sih cara untuk memperkokoh persatuan? Jadi, yang pertama itu meningkatkan literasi digital, yang kedua berperan aktif berpartisipasi dalam demokrasi, mencegah hoaks, dan juga menanamkan nilai persatuan mulai dari diri kita sendiri. Nah, pada pertemuan ke-6 yaitu adalah pertemuan presentasi tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilakukan oleh kelompok 6. Mereka menyampaikan bahwa pemerintahan itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, jadi konsep ini mencakup prinsip musyawarah dan mufakat, demokrasi, dan juga tanggung jawab. Nah, konteks dari demokrasi ini adalah berangkat dari nilai sosial budaya dan juga bangsa.
Jadi, selain itu, kita harus menerapkan sistem demokrasi ini untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dan apabila kita tidak menerapkan sistem demokrasi dalam suatu negara, akan mendapatkan dampak. Contohnya salah satunya seperti penyalahgunaan kekuasaan. Pertemuan ketujuh yaitu adalah pertemuan yang dimana melakukan kuis pertama sebelum UTS yang membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ke-8 yaitu adalah penandatanganan UTS, karena UTS sudah dikumpulkan dari awal mata kuliah dimulai, yaitu tugas video, dan hanya masuk pada hari UTS itu tanda tangan, kehadiran, dan juga tenggat waktu pengumpulan video per kelompok. Pada pertemuan ke-9 ini pertemuan yang dimana kelompok 11 itu menyampaikan presentasi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima, yang dimana mereka menjelaskan bahwa makna dari nilai-nilai sila kelima ini adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan dalam lembaga perwakilan, menjamin pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak dan adil, dan juga mengambil keputusan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan juga persatuan dalam keadilan serta pencegahan perilaku pemborosan ataupun gaya hidup mewah. Nah, selanjutnya pertemuan ke-10 yaitu pertemuan oleh kelompok 4 yang dimana mereka itu membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, nilai-nilai luhur Pancasila itu dijadikan pedoman dalam aspek kehidupan, yang dimana pedoman hidup, mengamalkan, dan juga menjaga integritas dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Jadi, apa saja sih nilai-nilai Pancasila tersebut? Jadi, nilai-nilainya itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sekarang, pada pertemuan ke-11 yaitu ada pertemuan dari kelompok 8 menyampaikan tentang landasan konstitusional. Nah, itu adalah Undang-Undang Dasar 1445 yang berfungsi sebagai hukum tertinggi dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang dimana konstitusi itu adalah bertujuan untuk membatasi kekuasaan agar negara dapat menciptakan atau mencapai keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Jadi, Pancasila itu menjadi sumber hukum dari segala sumber yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pertemuan ke-12 yaitu pertemuan oleh kelompok 9 yang dimana itu adalah mereka menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki nilai-nilai yang sering dibandingkan dengan nilai universal, yang misalnya seperti nilai-nilai ketuhanan itu dihubungkan dengan kebebasan beragama secara global, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab itu dihubungkan dengan hak asasi manusia secara internasional. Sekarang, pada pertemuan ke-13 yaitu pertemuan yang menjelaskan tentang kepemimpinan oleh kelompok 2 yang dimana itu mengandung nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini contohnya seperti Bung Karno yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan keberagaman agama, dan juga munculnya sikap semangat dalam memperjuangkan bangsa dengan perjuangan kemerdekaan. Nah, selanjutnya pembangunan dan berkelanjutan pembahasan di pertemuan ke-14 yang dimana itu adalah yang dimana dalam pembangunan berkelanjutan itu terdapat mahasiswa yang berperan aktif sebagai agen perubahan, advokat, dan juga edukator yang berguna dalam pembangunan berkelanjutan ini tanpa mengorbankan masa depan untuk menggunakan sumber daya alam
menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Pada pertemuan ke-15, yaitu ada pertemuan yang dimana melakukan kuis sebelum UAS, dan juga pada pertemuan 16 terakhir itu adalah pertemuan tanda tangan UAS dan juga tenggat waktu tugas UAS individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.